Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara. Pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya. Begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000, 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapatkan bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal
daerah terluar ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap sasaran saya adalah dalam 1 tahun pertengahan 2026 semua sekolah. Ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa mengalami diare usai menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tidak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melapor.